Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Saya Muhammad Syaful Taha dan saya Fatur Rahman AS. Dan saya Wahida. Ingin menjelaskan materi dari kelompok 4, yaitu kekuasaan dan pemberdayaan organisasi. Adapun dalam materi ini terdapat 3 poin, dan poin pertama akan saya jelaskan, yaitu konsep kekuasaan dan organisasi. Baiklah, langsung saja. Kekuasaan dilakukan oleh pemimpin, mengatur serta mengarahkan anggotanya. Kekuasaan sendiri memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Penggunaan kekuasaan yang efektif akan meningkatkan motivasi bawahannya, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Jika penggunaan kekuasaan yang tidak efektif oleh seseorang pemimpin akan mengakibatkan dampak negatif, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan tidak baik. Bentuk kekuasaan yang pertama, kekuasaan balas jasa, adalah bentuk kekuasaan yang mempengaruhi orang lain dengan iming-iming hal tertentu atau reward, agar seseorang tersebut bersedia melakukan apa yang diinginkannya. Reward atau iming-imingan tersebut bisa berupa gaji, posisi, upah, dan pujian. Namun dalam kekuasaan ini, seorang pemimpin dapat menunda pemberian reward jika hasil yang diinginkan belum tercapai. Yang kedua, kekuasaan paksaan. Kekuasaan ini lebih cenderung ke penggunaan ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seseorang agar bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Contohnya yaitu PHK ketika tidak menuruti perintah dari pimpinan. Yang ketiga, kekuasaan rujukan. Kekuasaan rujukan ini merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan kepribadian dari seorang pemimpin. Contohnya, si A yang memimpin banyak orang karena kepribadian dan karismanya. Yang keempat, kekuasaan sah. Kekuasaan ini berasal dari posisi resmi yang dijabat oleh seseorang, baik itu dalam suatu organisasi, birokrasi, ataupun pemerintahan. Kekuasaan sah adalah kekuasaan yang diperoleh dari konsekuensi hierarki dalam organisasi. Seseorang yang menduduki posisi itu memiliki hak dan wewenang untuk memberikan perintah dan instruksi kepada bawahannya, dan bawahannya berkewajiban untuk menjalankan instruksi yang telah diberikan. Yang kelima, kekuasaan keahlian. Kekuasaan keahlian ini muncul karena adanya keahlian ataupun keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Acap kali seseorang yang memiliki pengalaman dan keahlian tertentu memiliki kekuasaan ahli dalam suatu organisasi, meskipun orang tersebut bukanlah manajer atau pemimpin. Individu-individu yang memiliki keterampilan atau keahlian tersebut biasanya dipercayai oleh manajernya untuk membimbing karyawan lainnya dengan benar. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya materi kedua akan dilanjutkan oleh saudara Fatur Rahman. Silahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudara Muhammad Syaful Taha, yaitu rumusan masalah yang kedua. Rumusan masalah yang kedua adalah komunikasi dipakai untuk maksud tertentu seperti memberi instruksi, membujuk, atau memperoleh kekuasaan. Komunikasi dipandang sebagai mekanisme kekuasaan. Dalam konteks organisasi, komunikasi digunakan untuk menentukan tujuan, norma, dan perilaku organisasi. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sarana kekuasaan. Manusia memiliki kekuasaan
melaksanakannya melalui komunikasi, dan menciptakan tindakan yang terorganisir. Komunikasi juga dipandang sebagai kekuasaan karena kemampuannya untuk menentukan hasil, pengetahuan, keyakinan, dan tindakan. Manusia bertindak berdasarkan informasi yang ada, serta pilihan atau alternatif yang disediakan oleh informasi. Manusia bertindak berdasarkan informasi yang ada, serta pilihan atau alternatif yang disediakan oleh informasi tersebut. Kekuasaan digunakan melalui alternatif yang disediakan dan cara alternatif tersebut diberikan. Sebagai contoh, misalnya organisasi memberi kesempatan anggotanya membuat keputusan tetapi tidak bebas sama sekali, melainkan memberikan pedoman atau kriteria yang harus dipenuhi dalam setiap pengambilannya. Itulah tadi rumusan masalah yang kedua, akan dilanjutkan oleh saudari Wahidah. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan Saudara Fatur, yaitu rumusan masalah yang ketiga, kekuasaan komunikasi dan pemberdayaan. Bagian penting pemberdayaan adalah pengenalan kondisi-kondisi yang membangkitkan perasaan tidak berdaya. Konsep pemberian kekuasaan atau pemberdayaan empowerment memiliki beberapa dimensi. Aspek rasional menegaskan kepada masalah pembagian kekuasaan antara manajer dan bawahan. Ada usaha untuk melonggarkan hierarki dan menekankan pemecahan. Masalah bersama-sama. Diberdayakan dalam organisasi berarti mengetahui argumentasi yang diterima serta cara-cara yang diterima untuk menggunakannya. Dalam organisasi, manusia akan merasa tidak berdaya apabila mereka tidak memiliki aspek terhadap informasi yang mempengaruhi pekerjaan dan kesejahteraan mereka. Ambiguitas juga merupakan faktor kontekstual yang dapat menciptakan ketidakberdayaan. Komunikasi dalam suatu organisasi harus mencerminkan penggunaan kekuasaan yang bijaksana. Komunikasi dengan menempatkan posisi manusia lebih rendah adalah suatu wujud pelaksanaan kekuasaan. Organisasi yang mendambahkan inovasi, perubahan, dan andil maksimal daripada anggotanya akan menjalankan komunikasi yang berdayakan semua anggotanya. Kekuasaan dapat menjadi kekuatan positif kekuatan
positif bila dibagikan, dikembangkan pada orang lain, dan digunakan secara bijaksana, yakni memperolehkan pendapat yang beraneka ragam, menumbuhkan kemampuan diri, saran-saran, dan menjamin kondisi yang memberi kesempatan untuk saling mempengaruhi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.